Shalom. Sungguh bersuka cita pada malam hari ini kita bisa berjumpa. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa buat setiap kita. Siapa percaya malam hari ini kita pasti diberkati Tuhan? Ayo kasih tos kiri kanan, katakan pasti diberkati. Ya, yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ini. Baik Bapak Ibu Saudara, Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Saudara sekalian, temanya adalah mencari Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari kita mau baca bersama-sama. Baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Amin. Mari ya Bapak Ibu kita baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu? Ayat ini mengajarkan carilah aku maka kamu akan hidup. Apa sih mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata. Jadi ngalami perjumpaan dulu, lalu kemudian berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi Bapak Ibu, mencari Tuhan itu usaha kita. Ada usaha yang kita kerjakan, usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengannya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Tuhan yang bukan hanya kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan, tapi kita ngalami dalam hidup. Nah, persekutuan ini ada, saya percaya, supaya Bapak Ibu Saudara semakin kenal Tuhan dan semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Setuju katakan amin. Lalu ketika kita alami perjumpaan dengan Dia, selanjutnya adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, di dalam mencari Tuhan itu pada dasarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama dengan kita berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, untuk mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, dan itu yang kita lakukan, dan itulah yang kita penuhi dalam hidup ini, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan. Tentu saja Bapak Ibu, kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kita itu masing-masing berbeda. Ada yang amin. Jadi kalau kita nggak ngalami Tuhan secara pribadi, rugi. Ayo dicabrek, katakan rugi. Mau untung apa rugi? Suruh nyabrek ngomong rugi, rasanya lek ngomong jadi loh Pak, jadi rugi benar. Loh, tapi dalam hidup saudara rugi loh. Sekian tahun ikut Tuhan gak mengalami Tuhan, alah rugi. Hari ini saya mau dorong dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mengalami Tuhan secara pribadi. Amen. Oleh sebab itu setiap orang, setiap individu harus mau tidak mau, setuju tidak setuju, siap atau tidak siap, kita itu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus menemukan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita ini. Apa yang Tuhan mau buat saya. Kenapa saya ditaruh di Caruban? Saudara sekalian, keluar tol aja gak dapat tunjuknya. Untung saudara, kalau saya mungkin tadi itu belok kiri keluar Pulau Gadung Jakarta. Ini kota kok gak ada petunjuknya. Lah Bapak Ibu Saudara, kenapa? Bapak Ibu ada di kota yang gak ada arahnya ini. Ngerti gak? Kalau belum ngerti, mulai nanti malam doa.
Tuhan tuh punya rencana. Kenapa Bapak Ibu bisa ketemu Ibu Lisia? Kenapa Bapak Ibu bisa ketemu persekutuan PPK? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini? Itu Tuhan punya rencana, dan saya percaya bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat yang sering kali kita baca, mungkin kita hafal. Yuk kita baca sekali lagi. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama ya. Sudah ditampilkan Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ada kalimat yang berkata sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalimat itu menggunakan kata bahasa Yunaninya protesis, yang artinya proposisi yang tepat. Protesis itu artinya meletakkan apapun dalam pandangan yang tepat. Right man in the right place. Orang benar di tempat yang benar. Yang ngomong amin satu, yang lain bingung. Jangan-jangan saya ini salah di Jaruban ini. Seharusnya saya ini di Afrika Selatan gitu ya, saudara. Anda dan saya itu ditaruh Tuhan itu di tempat yang tepat menurut pandangan Tuhan. Setuju katakan amin? Ini menyiratkan bahwa Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya maksud sehubungan dengan semua orang yang disebut anak-anaknya. Semua orang yang disebut orang percaya itu ada dalam kehendaknya. Kita tidak diselamatkan Bapak Ibu secara kebetulan, enggak. Tuhan tidak mempertobatkan orang tanpa rencana. Orang ini bisa selamat ini, ya pokoknya selamat begitu aja. Enggak. Gak ada rencana berikutnya, enggak. Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa. Termasuk Bapak Ibu bisa hidup sampai hari ini. Tuhan itu punya rencana. Loh, COVID kemarin itu seleksi kita loh. Loh, betul loh Bapak Ibu. COVID kemarin jangan Bapak Ibu anggap nggak ada itu COVID. Mari kita renungkan. Kita bisa lewati COVID itu dalam keadaan sampai hari ini kita itu bersyukur. Lalu pertanyaan bagi saya ya, bahasa saya, nyawa sambungan. Loh, seharusnya kita mati loh COVID itu. Loh, ngeri loh Bapak Ibu. Saya juga kena COVID. Saya juga kondisi parah, rumah sakit penuh. Teman-teman saya berkata, Koden ke HCOS saja. Di sana ada obatnya. HCOS, rumah sakit HCOS Nginden. Kesana aja. Koden nanti disuntik obat itu sembuh dari COVID. Oh iya, tak iya. Sekali suntik 100 juta. Wish. Anda cuma ngomong, wis, aku sudah cekot-cekot kepala. Duitnya siapa 100 juta? Pasti Koden. Saya bilang, kamu ini ngomong pasti-pasti. Nggak punya duit ini 100 juta. Berarti yang punya duit 100 juta itu orang-orang kaya bisa hidup tuh. Nah yang nggak punya duit, yang kena COVID, antri di Kepote, tempat pemakaman umum itu. Itu jemaat kami ada yang tinggal di sekitar Kepote situ. Dia berkata, kok dia tahu itu ambulans itu berjejer itu sudah sepanjang jalan Semolowaru. Padahal Kepote itu masih ujung, udah jejer, ngeri. Di perumahan Araya itu depannya ambulans semua, sampai orang-orang yang di Araya nih, bahkan keluarga kami takut keluar rumah lihat ambulans itu aja. Itu nggak boleh dibunyiin, saudara. Kalau bunyi itu semalam nggak bisa tidur itu orang-orang di Araya. Ngeri loh. Tapi puji Tuhan kalau kita ini bisa hidup. Kenapa saudara? Kita nggak punya duit 100 juta. Ada teman saya telepon saya, Koden sudah dengar kan?
Di Nginden itu ada obatnya toh, HCOS? Iya. 100 juta kan? Iya. Oh saya kok ke sana 8 kali suntik 800 juta. Gimana hasilnya? Berpulang, meninggal. Lu apa artinya Bapak Ibu? Mau punya duit, mau gak punya duit, gak kuasa. Berarti kalau kita bisa hidup hari ini, apa ya Tuhan rencanamu buat hidup? Kita boleh punya rencana yang baik setiap kita, silahkan Bapak Ibu. Kepingin menikah, kepingin punya rumah tangga yang baik, kepingin punya toko yang besar. Kalau bisa Caruban ini dibangun mall, bukan ada yang amin. Meskipun gak ada orang beli, orang jalan-jalan dong, gak masalah. Karena aku punya duit banyak kok, ya betul lah. Kayak di itu loh, saudara di Python sana loh. Apa itu? Apa? Utama Utamarat. Tahu sampai tahu loh. Berarti sudah sampai sana ini orang Caruban. Kalau Anda mau ke Bali kan mampir tuh ke Utama Raya, iya toh? Itu pom bensin punya orang kaya, saudara. Bapak Ibu tidur sana gratis, asal di dalam mobil masing-masing. Lah di hotelnya bayar. Tapi nggak diusir loh. Dikasih fasilitas loh. Dikasih toiletnya terbesar loh. 80 toilet. Anda mau kencing 80 hari silakan. Monggo. Luar biasa. Mungkin Bapak Ibu punya rencana yang baik buat Caruban, silakan. Saya mau bangun Dufan di Caruban, dunia fantasi. Saya mau bangun kebun binatang, silakan. Itu rencana baik. Tapi hari ini saya kepingin Bapak Ibu Saudara, dan ini sebagai doa saya doakan Bapak Ibu setiap hari. Gak tahu ini kenapa keluarga PTK Caruban ini selalu kesebut di mulut saya. Gak ngerti, pokoknya tak doakan saudara. Saya kepingin Bapak Ibu malam ini juga berdoa, ngomong gini, Tuhan, Engkau punya rencana apa buat hidup? Itu loh Bapak. Rancangannya itu bukan rancangan yang dia baru ingat langsung dia buat. Baru ketemu Denny, loh Denny, oh iya Denny, ada Denny. Oh iya ada Denny, lupa saya. Makanya tak undang deh ke Caruban, nah, bukan itu. Bukan itu. Itu artinya baru ketemu, baru ingat, oh begitu. Tidak, rencana Tuhan itu abadi. Amin. Dia sudah punya rencana yang indah dan luar biasa buat hidup kita. Yang percaya, lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Apa yang dia lakukan, dia selalu ingin lakukan. Itu Tuhan. Apa yang benar untuk dia lakukan di hadapannya, itu selalu benar untuk dia juga lakukan. Jadi sudah dalam hidup kita itu berlaku kedaulatan Tuhan. Amin. Bagaimanapun apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan tetap megang kendali hidup kita. Di bulan Agustus, saudara, saya diperintah kakak angkat saya diangkat anak gereja GUPDI Lumajang. Jadi anaknya. Puji Tuhan, ada berkat. Ya lumayan kan? Elek kayak gini diangkat anak. Haleluya. Nah, pokok saya berkata, Dan kami ikut ujian kependetaan supaya naik tingkat, tujuannya untuk gereja. Saya berkata, kok aku ini baru operasi mata. Kan Januari, Desember ya, tahun lalu ya, saya pernah cerita pada saudara. Saya ini baru enakan lihat ini. Sekalipun yang kanan seharusnya harus dioperasi, tapi Tuhan buat mujizat, nggak perlu operasi. Tapi kondisi mata ini lumayan. Kayak saya, ini tugas gereja kamu harus kerjakan. Ya sudah. Nah, rencana ujian dari GUPDI itu on site. Jadi harus ke Bandung. Kebetulan bapak angkat saya ini dia adalah majelis sinode. Jadi saya tahu apa yang terjadi dengan ini, seharusnya on site ya. Tapi ya sekali lagi biaya begitu besar. Nah, saya punya cabang termasuk malam hari ini. Ibadah Zoom kami dilayani oleh cabang kami dari Ambon, kota Ambon. Dia yang melayani, karena saya ada di Caruban, saya sudah pamit.
Nah saudara sekalian, saya berkata, yang di Ambon itu berkata, kok Den, nah kalau saya ke Surabaya ini, tiketnya Ambon Surabaya saat itu Agustus itu 2,5 juta satu orang. Ya dia suami istri 4 orang, jelas 10 juta sekali jalan. Berangkat kok bisa kok Den, balik ini bisa berenang. Lalu saya sampaikan kepada buku saya, ya oh buku, ya itu Den, bukan hanya itu yang dari Ambon, yang dari Nias juga, yang dari Kalimantan, mereka juga keberatan. Akhirnya mereka Dewan Majelis Sinode ini rapat, lalu diputuskan dirubah strateginya. Kenapa? Yang daftar cuma 5 orang, karena biaya kan. Akhirnya dirubah secara online, Zoom, pakai Zoom. Yang daftar 50 orang langsung, termasuk yang Ambon juga. Ya sudah, kita ikuti. Nah karena ujiannya itu harus melewati secara online, berarti nggak ada ujian tertulis, harus bikin paper 8-11 paper dalam waktu 1 minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi saya itu, mata saya ini harus lihat laptop, lihat handphone, lihat bahan-bahan, ya sedikit mengalami pengurangan kemampuan mata saya karena radiasi. Ya sudah, saya jalani saja. Nah, ketika kami akhirnya selesai lulus dan kami ditabiskan, saudara sekalian, waktu kami ada di Lumajang, tiba-tiba istri saya ini terima telepon. Jadi istri saya ini punya adik laki, dapat istri orang Pulau Geser. Do you know Geser Island? Enggak nih. Jangan hanya cuma ke Surabaya toh. Sekali-sekali ke Ambon misalnya. Pulau Geser itu di Ambon. Kenapa disebut Pulau Geser? Mungkin geser-geser juga ya, aku nggak tahu. Pulaunya kecil, tinggal di situ. Keluarganya di situ. Nah, dari keluarganya ini punya adik, saudara punya keluarga di Probolinggo. Ya telepon, C, bisa nggak mampir di Probolinggo? Loh, saya ini masih Lumajang. Wah dekat kalau gitu. Mampir C pulangnya. Kenapa? Mau minta bantu doa karena saya kena kanker dan akan dioperasi di rumah sakit Kuala Lumpur. Kenapa kamu? Ya sudah, kita datang. Selesai pentabisan itu kita datang, sampai di sana ngobrol-ngobrol, ternyata salah diagnosa dari dokter Indonesia. Jadi kankernya itu dikira hanya untuk di liver saja, di empedu saja. Ternyata kankernya itu ada di liver, di hati, di limpa, itu ada semua. Jadi harus dioperasi besar. Namanya orang yang takut, ayo kita berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, 2 hari kemudian berangkat ini ke Malaysia, operasi. Kita terus dulu dalam doa. 1 minggu kemudian kita dapat kabar, puji Tuhan operasinya berhasil, sembuh, pulih, kembali ke Probolinggo. Berikan tepuk tangan yang meriah. Senang, itu senang. Nah, karena dia sukacita, dia kenalkan kami dengan pendetanya. Ternyata dia itu kalau berjemaat, rumahnya Probolinggo, tapi kalau berjemaah ke Bromo. Waduh mentok. Pergi Bromo. Ya, kok saudara juga kok rumah Caruban ibadahnya Mediun. Bikin suki sumber kencono aja. Sebenarnya itu gak apa-apa Pak Madiun. Saudara sekalian, nah kami dikenalkan pendetanya. Dan pendetanya berkata GPDI Sukapura, Bromo, namanya Bapak Pendeta Ruben. Pak Daniel, bisa ke Bromo? Saya lihat jadwal saya bulan depan. Oh bisa Pak, ya sudah ayo pelayanan ke sana. Ya sudah, kami pergi saudara. Saya, istri dan anak saya. Kita bertiga, saudara sekalian, saya menyampaikan firman. Lalu kemudian tiba saatnya altar kok. Siapa yang minta didoakan? Ini jemaat lagi berdiri saudara, angkat tangan. Yang mau minta didoakan angkat tangan. Tuhan mau saudara, mereka menangis. Saya ini mau ngomong berikutnya. Saya undang Bapak Ibu yang angkat tangan maju ke depan. Maksud saya mau ngomong gitu. Tidak bisa ngomong saja. Ini di depan. Jangan kan ngomong. Nafas loh, tidak bisa. Berhenti nafas saya. Yesus.
Saya coba tarik nafas tuh, nggak bisa. Dan keringat sejagung-jagung. Tiba-tiba saya langsung ingat ada satu hamba Tuhan di Surabaya, namanya Bapak Pendeta Ranto Sari Siahaan. Saya sering khotbah di gerejanya beliau. Ya, beliau berulang itu ketika ibadah Natal, beliau berkhotbah tiba-tiba jatuh. Saya langsung gini, oh gini rasanya Pak Ranto Sari meninggal itu. Goyang saudara, limbung nih, tidak bisa nafas, nangis saudara. Ini jemaat tutup mata, gini, oh haleluya. Terima lawatan Tuhan. Saya tidak bisa nafas, dan saya mau jatuh. Manggil istri saya tidak bisa. Tapi puji Tuhan saudara, istri saya sama anak saya itu ketika altar call buka mata. Memang kami sudah janji ya, kalau altar call jangan tutup mata. Karena mungkin kalau ada jemaat yang maju ke depan didoakan, dilawat Tuhan, mungkin jatuh bisa dipegangi gitu. Jadi istri saya itu buka mata, lihat saya mau jatuh so. Dia langsung lari naik panggung dipegangi saya. Dia kaget sudah karena korengnya dingin semua. Saya dipegang, dituntun ke bawah so. Saya pernah tunggu, gak bisa nafas, ngomong gak bisa. Akhirnya seperti kayak diseduk. Baru saya bisa nafas, saya duduk. Ini jemaat tetap berdiri, tidak tahu saudara. Mau diundang maju ke depan ini tidak bisa. Saya duduk, saya berkata, Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku dengan peristiwa ini? Saya cuma bilang, kalau aku mau Engkau hidup, Engkau tetap hidup. Tapi kalau aku mau Engkau mati, sekalipun dengan fasilitas apapun yang bisa membuat orang hidup, tapi kalau aku mau Engkau mati, Engkau mati. Apa Tuhan? Aku Tuhan yang berdaulat atas hidup. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita itu mau diberkati, belum diberkati, mau disembuhkan, belum disembuhkan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah artinya protesis. Ada dalam tujuan Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud untuk setiap kita masing-masing. Rancangannya adalah rancangan yang kekal. Apa yang Dia ingin lakukan, Dia pasti lakukan. Karena apa yang dianggap di matanya benar, itu pasti benar. Gak usah takut. Ayo ngomong kiri kanan, katakan gak usah takut. Katakan haleluya. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Satu, sesuatu yang tidak bisa diatur atau dikendalikan oleh siapapun. Kita ini tidak bisa saudara ngatur. Kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Gempa saja merubah segalanya, betul? Covid saja merubah segalanya, betul? Perekonomian berubah, semua berubah. Yang kedua saudara, semua yang terjadi keselamatan itu tanpa jasa apapun dari pihak kita orang berdosa. Enggak ada satupun. Perbuatan baik kita kah, amal kita kah? Enggak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, sifatnya kekal. Jadi percaya Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini, nanti kita di surga ketemu lagi. Amin. Oh, yang ngomong amin pasti ketemu sih, kan ngomong amin, bu ya, ketemu ya. Amin. Karena kekal. Kalau kita tetap percaya, berdiri teguh memegang janjinya, tinggal dalam hadiratnya, pasti ketemu lagi di surga. Yang keempat, hal itu seharusnya membangkitkan rasa syukur. Jadi kita ini beribadah, ini kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kita itu berutang pada belas kasihan Tuhan.
Kita itu harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber keselamatan kita, sumber pertolongan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah, haleluya. Itulah kenapa kita mencari Dia. Karena kita yang terbatas membutuhkan Dia yang tidak terbatas. Bagaimana kita mencari Tuhan? Yang pertama, seek God is the source of life. Mencari Tuhan itu sumber kehidupan. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara sekalian, ayat ini berbentuk dua perintah, yaitu kewajiban kita sebagai anak-anaknya serta pahalanya. Sekali lagi ya, kewajiban dan pahala, upah. Ini bukan sebuah sebab akibat, tetapi ini satu kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan terus cari Tuhan, pasti ditolong Tuhan, pasti mengalami mujizat. Kenapa? Karena di mana ada satu, yang lainnya ini pasti juga ada. Kayak mata uang. Mata uang itu tidak hanya satu sisi ya Bapak Ibu. Kalau hanya satu sisi, mata uang itu nggak sah. Uang kertas kita ada lembar bola baliknya, dua sisi, baik yang logam maupun yang kertas. Itu disebut sah. Kenapa? Kalau ada sisi yang satu, sisi yang lain juga harus ada. Bukan berarti hanya ada satu sisi, yang lain nggak perlu. Tidak. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Kalau kita terus cari Tuhan, termasuk malam hari ini, pulang dari tempat ini, berkat Tuhan dicurahkan. Yang percaya, yuk berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Mencari Tuhan itu berarti hidup. Kenapa? Karena mencari Tuhan itu berarti menemukan Dia, dan Tuhan adalah kehidupan dan sumber kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada rahmat, di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, dan di dalam Tuhan ada pengharapan. Sekalipun hari-hari ini mungkin hidup kita nggak ada pengharapan, kita berada dalam situasi yang sulit. Satu kali ada seorang ayah menyuruh anak-anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Pohon pirnya satu, tapi melihat anak-anak ini 4, melihat pohon pir itu waktunya beda-beda. Anak yang pertama disuruh pergi melihat pohon pir itu di musim dingin. Anak yang kedua di musim semi. Beda ya. Anak yang ketiga pada musim panas. Anak yang keempat pada musim gugur. Lalu mereka disuruh menulis kesimpulannya, apa yang mereka lihat dari pohon itu. Anak yang pertama menulis pohon pir itu karena dia pergi di musim dingin, tampak sangat jelek dan batangnya bengkok karena dia di musim dingin melihat pohon pir. Anak yang kedua memberi laporan, pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan karena dia pergi di musim lainnya. Anak ketiga, pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum karena musim panas. Tapi anak yang keempat, saudara, memberi laporan, ia tidak setuju dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ia melihat pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah mengumpulkan anak-anaknya dan berkata gini, "Nak, kalian berempat itu semuanya benar. Hanya saja kalian melihat pohon itu di waktu yang berbeda."
Lalu papanya berkata begini, mulai sekarang nak, jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan, banyak kekecewaan. Jangan cepat menyalahkan diri dan orang lain. Bahkan kita mulai berkata bahwa kita nggak mampu, kita bodoh, dasar kita ini nasibnya sial. Ingat, kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada istilah nasib sial bagi orang yang percaya. Setuju katakan amin. Jika kita tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kita akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan, dan tidak akan bisa menuai hasil. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau hari-hari ini keadaanmu dalam musim yang dingin, engkau harus berkata, sebentar lagi. Amin. Loh kok sakitnya belum sembuh-sembuh? Yang jawab terjadi sebentar lagi. Yang nggak jawab nggak tahu ya. Ini antara nggak jawab atau kelaparan ini ya. Loh kok belum diberkati, katanya setia di persekutuan PTK, mana kok udah diberkati? Jawabnya apa? Karena musim itu akan berganti. Percayalah saudara. Berkat Tuhan pasti dicurahkan. Yang kedua, seek God with serious heart. Mencari Tuhan itu harus dengan kesungguhan hati. Amos 5:4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Pencarian yang dimaksud adalah ini, dia dicari sebagai dia yang memang harus dicari, bukan pilihan. Ingat ya, Yesus itu satu-satunya sumber pertolongan, bukan salah satu. Kalau salah satu berarti banyak. Bapak Ibu nyoba sana, nggak bisa. Cari Tuhan, itu salah satu. Tapi kalau dia sebagai dia yang harus dicari, sudah, nggak usah kemana-mana, langsung datang kepada Yesus. Amen. Bapak Ibu sedang berada di tempat yang tepat malam ini, karena di tempat ini ada Yesus yang siap menolong kita. Katakan haleluya. Ya harus dicari yang memang kita rindukan. Siapa yang rindu ketemu dengan Tuhan? Siapa yang rindu ketemu hadirat Tuhan? Setuju katakan amin. Dia yang kita cari karena memang dia yang kita harapkan. Dia yang kita cari karena memang dia tempat kita bergantung. Dia adalah pribadi yang agung dan yang mulia. Dia yang kita harapkan secara terus-menerus, sebab dia pribadi yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan apapun juga. Setuju katakan amin. Artinya yang menjadi objek pencariannya itu Tuhan. Cari Tuhan. Kalimat yang berbunyi carilah aku, itu artinya carilah Tuhan untuk dirinya sendiri, bukan untuk apapun darinya, bukan untuk karunia-Nya, bukan. Cari pribadinya, cari wajahnya, jangan hanya tangannya. Kalau selama ini kita cari Tuhan cuma cari tangannya, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, saudara hanya cari tangan, saudara akan ketemu pribadinya. Tapi kalau saudara cari Tuhan pribadinya, cari wajahnya, saudara akan menemukan juga tangannya. Saya percaya kita yang rindu cari Tuhan,
berkatnya dicurahkan buat setiap kita. Katakan haleluya. Ketika kita mencari Tuhan dan kemudian kita mencintai Dia di atas segalanya, maka kalimat berikutnya berkata, dan kamu akan hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Satu, mengalami kehidupan yang merdeka dari semua kutuk, dari semua belenggu. Setuju katakan amin. Ayo semua tangannya bergerak. Merdeka. Dua, tiga. Kita mengalami kemerdekaan. Ini bukan slogannya satu partai. Yes. Usaha pemilu, doa pikirannya. Tapi yang kedua, hidup dalam anugerah. Iya. Ketika kita itu mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu akan lihat anugerah Tuhan terjadi. Bahkan yang ketiga, kita akan hidup dalam kemuliaannya. Loh, Dia itu sanggup membela namanya. Loh, kok ada ngamen? Gak perlu kita bela-bela Dia, Dia sanggup membela namanya. Dia punya banyak cara menolong Anda dan saya. Ada sebuah kesaksian keluarga di Hong Kong. Satu ibu cerita, sampingnya ada suami. Pertama, dia mengalami pergumulan dalam hidupnya. Suaminya selingkuh dengan seorang perempuan. Oh, namanya perempuan sakit hati. Selingkuh. Dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan. Tapi ini suami gak lepas-lepas dari selingkuhannya. Tapi puji Tuhan, satu kali Tuhan bekerja, lepas, putus dari selingkuhannya. Sekian bulan kemudian mau menginjak 1 tahun dari peristiwa pertama, selingkuh yang kedua. Wah, luar biasa. Bukan orang Caruban, orang Hong Kong. Amin. Orang Caruban yang kerja di Hong Kong. Berdoain lah. Ya saudara, nanti saudara cari. Ini katanya orang Caruban, siapa yang kerja di Hong Kong ini? Jangan. Tidak ada, itu orang Hong Kong. Orang Indonesia tapi dia ada di Hong Kong. Selingkuh yang kedua ini istrinya betul-betul sangat sakit hati. Kenapa? Karena selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sahabat istrinya. Jadi istrinya ini punya sahabat perempuan, sahabat dari SMA. Jadi sudah kayak keluarga. Selingkuh. Kalau yang pertama ini sekitar 2 tahun. Yang kedua ini 7 tahun. Bapak Ibu, dia berdoa. Tapi kali ini beda. Tuhan berkata kepada dia, hamba Tuhan, kerjakan bagianmu, aku kerjakan bagianmu. Itu pesan Tuhan. Kadang-kadang pesan Tuhan itu unik ya. Bulan Juni saya mengikuti sebuah pertemuan sinode di Solo. Saya berkata sama koko saya, kamu harus ikut deh. Enggak kok, aku ini malu karena waktu itu aku masih buta. Bulan Juni saya masih buta, ngerepoti nanti. Yang kedua, malu-maluin. Saya 2022 seluruh pelayanan saya batalin semua. Saya tidak terima pelayanan. Kenapa? Saya buta, nggak bisa lihat, nggak bisa jalan. Mata saya penuh darah. Jadi saya berkata, enggak deh, kamu harus ikut. Nggak tahu ya pokok saya ini, kamu harus ikut. Nanti kamu di kamar aja. Ya sudah, saya di kamar sudah. Jadi istri saya yang terlibat dalam kepanitiaan itu yang mengerjakan. Saya di kamar saja. Tiba-tiba handphone saya berdiri keponakan saya. Keponakan saya ini keponakan angkat. Engkau mau nggak didoakan? Ini ada tim dari Singapura yang melayani. Dia juga mau berdoa kepadaku. Mau nggak? Ya mau, tapi loh ya sesudah acara. Saya berkata, pokoknya aku nggak mau ketemu pendeta-pendeta. Malu aku nih. Oh ya sudah. Jadi selesai acara siang itu, hamba-hamba Tuhan pada istirahat, saya keluar makan. Ketemu dengan tim dari Singapura. Saudara sekalian, satu ibu, ada 2 ibu yang berdoa. Satu ibu ini berkata gini, ketika kemarin, ini sudah hari kedua ya, ketika kemarin saya datang,
hati saya itu susah. Saya ini berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya hatiku ini susah? Tuhan tuh ngomong gini, di tengah-tengah acara ini ada orang yang susah. Jadi saudara, hari pertama tuh ibu yang satu ini muter di gedung itu, diputar, dilihat wajah satu-satu. Kalau sing susah apa enggak ini? Tapi modelnya kan pendeta-pendeta itu kan gendut-gendut. Kok susah ini loh? Diberkati apa lagi lihat modelin? Berkati mantap ini ya. Saya nggak ke kamu kok tambah gemuk ini. Yang lalu aku kesini nggak segini loh ya. Tolong diam dikit ya. Saudara sekarang, wah nggak ada yang susah. Dia mau cari yang susah. Nggak ada Tuhan. Nggak ada. Mau nggak dia berdoa? Ada yang susah. Oke Tuhan, kalau nggak ada, ini aku cari juga nggak ada. Kasih ciri yang kedua. Tuhan kasih clue yang kedua. Tuhan itu unik ya. Apa itu? Orang yang susah ini lagi persoalannya dengan matanya. Clue yang kedua. Jadi hari kedua dia putar, dia semakin dekat lihatin matanya. Ada yang punya mata yang berbang? Nggak ada. Dia berkata paling kacamataan. Ya nggak mungkin ada, orang saya di kamar. Saya nggak ikut acara. Tapi hari kedua siang itu saya keluar dan baru ibu ini, loh orang ini toh, kamu lagi susah ya? Kamu lagi bergumul dengan mata. Iya, aku nggak bisa lihat. Tuhan udah kasih pesan sama saya. Ini ngomongnya bahasa Inggris. Ada penerjemahnya. Saudara nggak ngerti. Penerjemahnya Pastor Darwin dari Jakarta. Bapak Ibu, apa artinya? Tuhan tahu saya. Saudara nggak tahu saya, nggak masalah. Saudara nggak nyopos saya di Madiun, awas. Nggak masalah. Yang penting Tuhan tahu saya. Ayo semua, siapa percaya dirinya dikenal Tuhan? Ayo siapa percaya, katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan tahu kita, termasuk pergumulan kita, termasuk tangisan kita, termasuk kesusahan kita. Tuhan tahu. Oke, kita doakan. Doakan pesan Tuhan sampai. Saya kepinginnya gini, dalam nama Yesus, hambaku satu melihat. Saya kepinginnya begitu. Pesan Tuhan lewat hamba Tuhan ini dari Singapura disampaikan kepada saya kepingin dengar suara itu. Tapi Anda tahu pesan Tuhan apa? Saya ditemani tangan dan dia berkata, aku Tuhan berdaulat atas hamba. Saya langsung angkat kepala sekarang. Saya lihat Pastor Darwin karena dia yang menerjemahkan. Saya kasih kode dia, kamu salah ya menerjemahkannya. Dia bilang, enggak, ini pesannya. Enggak, kamu salah pasti. Enggak, dia berkata, ini pesannya. Aku Tuhan berdaulat. Ya sudah, saya terima. Di hati sedikit kecewa. Kok Tuhan tidak sembuhkan saya? Kok Tuhan cuma mau berdaulat? Ya sudah. Hari ketiga selesai acara pulang saya ke Surabaya. Ketika pertemuan Zoom, kan setiap malam dapat pertemuan Zoom, ibadah Zoom, selesai ibadah saya ngomong dengan hamba Batur, Pak, saya ini dapat pesan Tuhan itu. Kok aku Tuhan berdaulat? Ada satu hamba Tuhan langsung ngomong, Pak Denny, kalau Tuhan ngomong aku berdaulat, tunggu saja. Nanti perkara besar pasti terjadi. Ayo dicaplek sebentar lagi. Amin. Caplek yang kedua ya, ini yang paling berat biasanya. Caplek ngomong gini, sabar. Kan berat toh? Ngomong sabar itu sabar. Yang berani ngomong sabar. Sabar Bapak Ibu. Sebentar lagi. Saya percaya
percaya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayat terakhir, Keluaran 19 ayat 5. Ini ayat terakhir. Keluaran 19 ayat yang kelima berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan apa Bapak Ibu? Dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara, kata harta kesayangan ini seringkali bapak-bapak kurang bisa ngeh. Tapi kalau ibu-ibu pasti ngeh. Harta kesayangan. Apa maksudnya? Ibu-ibu pasti punya perhiasan emas yang dipakai sehari-hari. Betul? Punya cincin, mungkin pakai anting-anting sehari-hari dipakai. Tapi ada juga emas perhiasan yang ibu-ibu simpan karena itu khusus dipakai buat pesta. Betul nggak? Iya, kalian tak percaya. Lek acara pesta, ini anu tak? Pemimpin persekutuan PTK ini. Ciri saya lu, ngapain ya? Karena harta kesayangannya dikeluarkan. Loh, benar yang aneh. Loh, benar yang aneh. Loh ya. Ini yang disimpan ini. Ojo sampai dipakai sehari-hari. Dipakai untuk event tertentu. Karena apa? Tadi loh, pakai telur tadi tuh loh. Spesial. Kalau spesial nasi goreng pakai kasih jempol, engkaulah orang-orang spesial. Yuk semua katakan haleluya. Haleluya, spesial. Harta kesayangan Tuhan. Mari kita berdoa. Itulah orang-orang yang percaya. Mari kita rubah sikap hati kita ya Bapak Ibu. Sekali lagi, usaha kita untuk mencari kehendak-Nya, usaha kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kalau kita cari tangannya, maka kita tidak akan ketemu wajahnya. Tapi kalau kita cari wajahnya, maka kita akan menemukan tangannya juga. Hari ini, mari kita cari pribadi Tuhan. Betapa hatiku hanya
terang jalan. Tugas kalian adalah tetap pandang wajah, cari aku, maka mengalami kehidupan yang sebenarnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Khusus berdoa Tuhan keluarga besar PTK, seperti janjimu yang kami tangkap malam ini. Engkau yang memimpin pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya sekalipun kami harus melewati tantangan dan kesulitan, tapi kami tetap yakin masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat dalam Yesus, di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga saat ini, pribadi lepas pribadi, mari angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kesulitan ekonomi Tuhan buka jalan, dan Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kemuliaan-Ku kunyatakan dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan